Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat belajarnya? Pengen tahu Pak Guru semangatnya? Mana semangatmu? Berarti itu semangat. Kurang semangat? Mana semangatmu? Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Pak Guru di sini akan membuat video tentang pelajaran hidup rukun untuk kelas 2 dan untuk kelas 3, yaitu tentang pertumbuhan dan diri makhluk hidup. Ya, di sini Pak Guru untuk memenuhi tugas tentang mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ya, tundukkan kepalanya sejenak, berdoa, mulai. Bismillah. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sekarang kita belajarnya berbeda? Ya, berbeda apa tidak? Karena di sini ada kelas berapa? 2. Di sini ada kelas berapa? 3. Berarti dalam satu kelas ini ada dua kelas dan ada 2 mata pelajaran tentunya yang berbeda. Ya, di sini sebelum memasuki mata pelajaran, yaitu Pak Guru minta untuk kelas 2 membuka bukunya. Apa bukunya? Judulnya tentang hidup. Ya, untuk kelas 3 bukunya tentang diri makhluk hidup. Ya. Lanjutnya yaitu dibuka pada halaman pertama, yaitu halaman 1 untuk kelas 2, dan untuk kelas 3 dibuka juga halaman 1. Ya, untuk kelas 2 perhatikan Bapak tulisan di depan. Ya, di sini ada gambarnya seseorang, antara anak sama ibunya, antara anak sama temannya, antara anak dan teman, sama antara anak dan keluarganya. Ya, di sana. Sudah kelihatan? Ya, di sini ada gambar. Ada berapa gambar di atas? Ada 4 gambar, yaitu yang pertama tentang anak sama ibunya, anak sama temannya, dan sama keluarganya. Nah, pada cerita gambar di atas, teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Coba ceritakan isi gambar di atas tersebut. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Ya, Pak Guru tanya, apakah kalian rukun sama adiknya atau sama orang tuanya? Kalian rukun di rumahnya? Rukun. Kalau tidak rukun berarti tidak mempunyai keluarga. Ya, di sini ada gambarnya seorang anak-anak yang lagi apa itu? Lagi bergotong royong membersihkan apa? Membersihkan selokan. Ya, di sini jadi tema kita yaitu tentang hidup rukun. Yang kedua yaitu ada tentang hidup rukun di rumah. Sebelum memasuki tentang hidup rukun di rumah, coba kalian dibuka dulu, dipelajari. Pak Guru untuk kelas 3 sekarang dibuka pada halaman pertama. Sudah? Ya, di sini ada tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sudah kelihatan di atas? Bukunya sudah tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup di sekitar kita. Kalian tahu makhluk hidup di sekitar kita itu banyak apa sedikit? Banyak. Contohnya apa kalian yang bisa mengetahui? Makhluk hidup. Kucing, apa lagi? Harimau, apa lagi? Ayam. Yang paling banyak apa lagi? Ular. Terus apa? Ikan. Ya, di sini ada sebuah cerita dan gambar. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita.
Ya, makhluk hidup adalah manusia. Manusia itu termasuk makhluk hidup. Kenapa kok disebut makhluk hidup manusia? Karena sama-sama bisa bernafas dan membutuhkan makanan. Ya, ada hewan dan ada tumbuhan. Makhluk itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk itu merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk itu memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagai besar, makhluk hidup memiliki ciri berkembang biak. Kalau terus tumbuhan, makan dan peka terhadap rasa. Ya, kalau manusia mempunyai ciri-ciri makhluk hidup dengan apa? Dengan bernafas. Terus apa lagi? Berkembang biak itu kalau manusia itu membutuhkan makanan dan minuman. Ya. Setelah kalian mempelajari itu, coba dibuka halaman berikutnya. Ya, di sini ada sebuah lagu tentang jejak-jejak di dinding. Ya, coba dilihat terlebih dahulu syair tentang lagu jejak-jejak di dinding. Ya, dilihat di bukunya, dipelajari, dan lagi kita menyanyi bersama-sama. Ya, untuk kelas 2, apakah sudah dibaca bukunya yang barusan? Sudah, itu tentang hidup rukun di rumah. Itu kalau kita hidup rukun di rumah ada siapa saja? Ada siapa? Ibu, ayah, kakak, adik, terus apa lagi? Adik, nenek, ya. Itu namanya di rumah. Kalau di sekolah beda halnya lagi. Kalau di sekolah terutama ada siapa? Bapak sama ibu, serta teman-temannya. Ya, kalian semua mengingatkan suasana damai di rumah. Ya, apakah kalian pernah melihat suasana damai di rumahnya sendiri? Ngobrol sama orang tuanya sambil makan, sambil kopi, pernah? Pernah. Ya, di sini kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Kalau tidak rukun tidak akan bisa makan, bisa kumpul sama keluarganya. Ya, di sini karena hidup rukun maka bisa berkumpul, bisa makan dan minum sama orang tuanya. Ya, ya di sini ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku ngapain? Ayo. Kalau kalian ke orang tuanya, bila kenapa? Bila menghormati sama orang tuanya. Ya, apakah kalian sudah menghormati orang tuanya? Sudah? Ya, kalau kalian tidak menghormati orang tuanya, maka kalian tidak tunduk patuh kepada orang tua. Kalau orang tuanya di sekolah siapa? Bapak dan ibu. Kalau di rumahnya orang tua. Ya, dilanjut. Di sini ada suatu percakapan antara Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ya, di sini lagi ada teks antara ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Coba dibaca terlebih dahulu kelas 2. Coba dibaca bukunya. Antara percakapan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ya, untuk kelas 3, apakah sudah tahu lirik tentang lagu Jejak-Jejak di Dinding? Ya, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Jejak-Jejak di Dinding. Pada hitungan 3 bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Jejak-jejak di dinding, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Apa kalian sudah hafal lagu
populer pada kalian pada waktu TK? Apakah ada yang masih belum hafal lagu Cicak-Cicak ini? Tidak ada. Tentunya kalian sudah hafal semua. Ya, di sini perhatikan kembali syair lagu Cicak ini. Ya, berdasarkan lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri, yaitu dapat bergerak dan dengan cara merayap dinding. Apa kalian pernah melihat cicak itu hidupnya di tanah terus? Pernah? Tidak. Karena cicak hidupnya merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah apa? Nyamuk. Apa lagi? Yang tahu? Apa? Lalat. Ya, ada nyamuk, ada lalat. Ya, di sini bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu tersebut? Bagaimana perasaannya kan juga? Senang. Karena menyanyikan lagu Cicak ini. Ya, lagu Cicak-Cicak ini mudah untuk diikuti, bukan? Perhatikan kembali tanda dan pada lagu. Di sini kan ada tandanya. Ada kotak kecil, ada kotak panjang. Jadi yang dimaksud kotak kecil itu intonasinya tidak usah panjang. Kalau cicak-cicak di dinding, itu kan agak panjang. Sedangkan kalau cuma kotaknya kecil, cicak-cicak, ya ngerti? Paham antara ini simbol lagunya? Sudah paham? Ya, di sini ada tugas berikan 4 buah pada yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendeknya. Itu ada kolom, garis pidato, sama polanya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Baris 1, cicak-cicak di dinding. Itu ada berapa kolom? Ya, nanti ditulis kolomnya tentang sihirnya ada berapa. Bisa? Ya, dikerjakan terlebih dahulu. Tugas 3. Nah, dikerjakan dulu ya. Tugas 3 ya. Ya, lanjut tugas 2. Apakah sudah membacanya? Sudah. Ya, sekarang ada suatu teks cerita. Apa judulnya? Judulnya apa? Ayah dan ibu menyayangi siapa? Ya, coba dengarkan. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, di sini ada pertanyaan. Buah tangan itu apa? Oleh-oleh. Kalau buah hati itu apa? Anak. Kalau kalian sudah mendengar suatu tentang buah tangan, nanti kalau kalian pergi ke Malang, aku mau bawain oleh-oleh ya. Tapi kalau kalian tidak mau memakai kata oleh-oleh, bisa memakai buah tangan. Jadi sudah tahu maksudnya buah tangan adalah oleh. Kalau buah hati adalah anak. Ya, dilanjut, dibuka. Ya, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tersebut. Gabungkan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ya, contohnya itu anak-anak ayah membawa buah tangan, sedangkan anaknya menyatakan membawa buah tangan apa oleh-olehnya. Ya, jadi dibuat kolom seperti itu, terus dikasih pertanyaannya. Bisa? Coba peraja bukunya ditulis di sininya. Ya, dikerjakan ya pada kolom tersebut. Dikerjakan.
Sudahkah juga? Ya, apakah sudah kelas 2? Yang kedua. Ya, ada yang berani menunjukkan di depan kelas, di depan teman-temannya. Ada kalau yang berani ajukan tangannya. Wah, ya, ada Rika sama Iva. Ya, ayo maju depan. Ini ada temannya yang ingin mencontohkan posisi tentang ayah sama anaknya. Ayahnya siapa? Ini Siva. Terus anaknya Desti. Ya, coba peragakan di depan teman-temannya. Ya, 1, 2, 3. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Ayah membawa buah tangan apa ayah? Ayah membawa buku cerita buat kamu. Ya, tepuk tangannya buat temannya dulu. Ya, karena pertanyaan ini yaitu tentang mengungkapkan suatu cerita, ya, tentang membawa buah tangan atau oleh. Ya, di sini dilanjut dibuka halaman berikutnya untuk kelas 2. Ya, setelah Mutiara mendapat hadiah, itu mendapat hadiah buku dari cerita. Buku ceritanya itu dikumpulkan sama Mutiara, dikumpulkan di rak buku, dibuat koleksi bahwa Mutiara itu gemar membaca. Jadinya bukunya disusun untuk membuat bacaan dia tersebut. Ya, kalau sudah, itu dilihat pada halaman kelima. Ya, dilihat terlebih dahulu bukunya. Ya, di mana kelas 3 sudah? Ya, coba Pak Guru lihat satu. Coba lihat. Ya, apakah kelas 3 ada yang berani maju ke depan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ada yang berani? Siapa yang berani? Reva? Ayo maju ke depan. Ini ada temennya yang berani menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ya, pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, tepuk tangan buat kakaknya. Ya, kita duduk. Ya, untuk kelas 3, setelah kalian membuat pola tentang lagu Cicak-Cicak di Dinding, coba sekarang dibuka pada halaman keempat. Ya, di sana ada gambarnya apa, anak-anak? Ada gambarnya cicak, terus ada gambarnya nyamuk, terus ada ya akuarium. Itu isinya apa? Ikan. Ya, di sini ikan yaitu juga termasuk tentang makhluk hidup. Ya, ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak, yaitu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ikan sama cicak yang sama, kalau kalian ketahui apa? Yaitu berkembang biak. Dengan cara apa? Bertelur. Jadi cicak sama ikan berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, di sana ada contoh. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Ya, di sini dari kedua penjelasan tersebut maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah cicak dan ikan memiliki persamaan
dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ya, karena kalian pernah tahu melihat telurnya ikan atau tidak? Pernah lihat telurnya ikan itu banyak sampai beribu-ribu, karena telurnya kecil-kecil tapi banyak. Karena ikan atau ikan sekali berkembang biak bisa mempunyai anak-anak yang banyak. Ya. Gimana kelas 2? Apakah sudah selesai? Mulai. Ya, setelah kita mempelajari tentang untuk kelas 2, tadi ingat kita belajar tentang hidup rukun. Untuk kelas 3, nanti kita sudah mempelajari tentang pertemuan dan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena di mana perasaan kalian setelah mempelajari tentang apa tadi? Hidup rukun. Gimana perasaannya kalian? Senang apa gimana? Senang. Ya, untuk kelas 3 gimana? Kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup hewan dan bisa menyanyikan lagu Tidak Ini. Bagaimana perasaannya? Ya, sebelum belajar Pak Guru tutup, coba dilihat semua bukunya untuk kelas 2. Ya, kita sudah belajar tentang hidup rukun, yang mana hidup rukun itu kita harus lakukan di mana saja, di rumah, terus di mana lagi? Di sekolah. Jadi tidak boleh bertengkar. Namanya hidup rukun tidak boleh bertengkar, apalagi sama temannya. Ya, untuk kelas 3 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang mana ciri-ciri makhluk hidup itu banyak. Makhluk hidup di dunia ini banyak. Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Ya, terus kalian tadi sudah belajar tentang lagu Jejak di Dinding, tentang pola beriramanya. Ya, jadi polanya seperti apa? Kalian sudah tahu? Sudah paham? Ya, mungkin hanya itu saja pemaparan materi tentang hidup rukun sama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup untuk kelas 2 dan untuk kelas 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.